guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa yang akan membunuhku? Saya memiliki Raja Malam Darah dan Anda untuk melindungi saya, dan seorang Master Inti Emas tidak akan dapat menggertak saya. Meskipun saya memilih untuk berada di padang rumput, saya bukannya tidak siap. Seseorang akan memata-matai saya. Yan, Anda akan menyelesaikannya untuk saya. Pada saat ini, saya telah mencapai saat paling kritis dalam mengolah kekuatan gaib. Aku tidak bisa membedakan mana sedikit pun. Setelah beberapa saat, saya akan dapat membuka pikiran kedua. Ucap Fang Han. Kekuatan bintang dengan sepenuh hati menariknya, menyatu dengan peninggalan jiwa pertempuran, membuka pikiran kedua, tanpa gangguan sedikit pun. Tetapi ketika pikiran yang terlintas di benaknya, dia merasakannya, tetapi setelah sedikit perhitungan, dia tahu bahwa tidak akan ada peristiwa besar, karena ada seorang pengawal yaitu Naga Yan, dan Raja Malam Darah di sampingnya, bahkan Master Inti Emas tidak dapat membunuh mereka, bagaimana mereka bisa takut? Namun Naga Yan menjawab, saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikannya kali ini, karena saya takut 3 Master Inti Emas utama akan datang. Dan ketiga master ini sangat kuat, dan mereka tidak kalah dengan Wan Luo. Salah satunya bahkan di atas Wan Luo, setidaknya 2 dari mereka telah dilatih ke 10 tingkat kekuatan magis. Kita tidak bisa melawannya satu, apalagi ketiganya bekerja sama, kita hanya memiliki satu jalan buntu. Anda dengan cepat membuka pikiran kedua. Jika tidak, saya khawatir bencana akan segera terjadi. Ucap Yan buru-buru berkata, apa, sekarang giliran Fang Han yang terkejut. 3 Master Inti Emas datang untuk membunuhku. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah keberuntunganku mulai menurun? Pikiran Fang Han berubah drastis. Dia tahu bahwa Yan tidak akan pernah berbohong. Bagaimanapun, dia dulunya adalah penguasa alam rahasia umur panjang. Penglihatannya sangat akurat, dan ini sama sekali tidak salah. Jika seorang ahli inti emas, 1 lawan 1, Fang Han bisa mengalahkannya, tetapi dia tidak bisa membunuh jika lawannya memiliki senjata Dao. Mengalahkan dan membunuh sepenuhnya adalah 2 konsep yang berbeda. 1 lawan 2, Fang Han akan kalah. 1 lawan 3, tanpa ketegangan, Fang Han pasti akan mati. 3 Master Jin dan Tua datang untuk membunuh dirinya. Satu-satunya pilihan Fang Han sekarang adalah kabur, seberapa jauh dia bisa berlari. Tapi sekarang dia tidak bisa lari, karena pikiran kedua belum berhasil dikembangkan. Begitu dia melarikan diri, semua upayanya akan sia-sia. Lari berarti mati, dan tidak lari berarti mati juga. Hanya ada satu cara, saya harap 3 Master Inti Emas utama ini akan sedikit ceroboh. Ketika pikiran kedua saya telah berhasil dikembangkan, saya akan meluncurkan serangan nanti, maka kita dapat mundur dan pergi. Kata Fang Han sambil memobilisasi kekuatan bintang-bintang sekali lagi. Tiba-tiba, cahaya bintang-bintang seperti pegas di langit menebal. Ini adalah untuk melakukan segala upaya untuk berhasil mengembangkan pikiran kedua dalam waktu secepat mungkin. Di atas awan di langit saat ini, 3 sosok masih tersembunyi, melayang, dan terus mengintai. Salah satu sosok itu memandang Fang Han yang sedang menyerap kekuatan bintang, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah itu orang yang dimaksud Tuan Ling? Pencuri lain berkata, menurut nafasnya, tidak salah lagi, tetapi penampilannya agak berbeda. Karena dia menggunakan semacam kekuatan aneh, yang tampaknya merupakan teknik Fata Morgana Qigong dari tanah yang diberkati Linglong, dan esensi dari kekuatan gaib ini sangat kuat. Tampaknya itu disempurnakan oleh seorang ahli inti emas. Dengan tingkat kultivasi orang ini, tidak mungkin untuk menumbuhkan kekuatan gaib yang begitu kuat, ini sungguh aneh. Tampaknya dia telah secara paksa menuangkannya ke dalam dirinya. Mungkinkah dia adalah seorang putra seorang kepala sekte di tanah yang diberkati? Ucap pencuri kedua, ya, ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. Darah dan cahaya di sekujur tubuhnya bersinar samar,
sepertinya ada semacam senjata ajaib yang sangat kuat untuk melindungi tubuhnya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai dia melarikan diri. Terdengar suara wanita berkata lembut, ternyata salah satu pembunuh itu sebenarnya adalah seorang wanita. Ketika tiga Master Jin dan Utama berkomunikasi satu sama lain, mereka tiba-tiba melihat cahaya kekuatan bintang yang awalnya tipis seperti pegas rambut menebal dan menjadi seukuran jari. Mereka bertiga segera terguncang dan berkata, "Tidak, kita telah tertipu, orang ini telah menemukan kita sejak lama. Dia tidak melakukan latihan biasa, dia mempraktikkan kekuatan gaib yang sangat berbahaya, jangan sampai dia melarikan diri. Ayo turun dan bunuh segera." Setelah dia mengembangkan kekuatan gaib, takutnya dia akan dapat melarikan diri. Ucap salah satu di antara ketiga pencuri itu. Itu adalah pencuri dengan sebutan pembunuh bintang, yang adalah seorang pria jangkung. Ketika dia menembak, petak besar cahaya bintang terang menekan. Di antara bintang-bintang itu, ada butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap butir pasir mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah itu bisa meledakkan segalanya. Ini adalah kekuatan magis yang hebat yang disebut Gang Guntur Pemurnian Sing Sen. Setiap butir pasir adalah guntur ilahi. Jika pasir membungkus seseorang dan meledak bersama, dan apapun yang keras akan menjadi bubuk. Sedangkan pencuri kedua disebut bulan yang menusuk, dia membuka mulutnya dan muntah, lalu awan kuning yang tak terhitung jumlahnya meluncur, menutupi radius puluhan mil. Ini sebenarnya adalah kekuatan magis dari sistem bumi, seni 10.000 mil pasir kuning. Pencuri berikutnya adalah seorang wanita. Ketika dia menembak, kelima jarinya menyebar, dan setiap jari mengeluarkan aura pedang, dan setiap aura pedang menghadirkan berbagai warna, yaitu merah, hijau, biru, kuning dan ungu. 5 aura pedang berada di langit setelah dia menembak. Bagian tengah serangannya mengembun menjadi lotus. Lotus 5 warna itu membekukan kekosongan dalam radius puluhan mil. Tampaknya dalam sekejap, udara mengandung baja dan merkuri. Di padang rumput yang jaraknya puluhan mil, semua hewan terbang di langit mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, karena udara berbahaya ini. Bahkan semua tanaman menjadi layu, karena semua getahnya diperas. Pada saat ini, di padang rumput yang penuh dengan rumput musim gugur, tiba-tiba berubah menjadi gurun gobi yang sunyi dengan radius puluhan mil, seolah-olah dunia telah dihancurkan dan dibersihkan. Ini ternyata adalah kekuatan supernatural tertinggi, kekuatan supernatural tertinggi yang sama dengan badai matahari hitam dan api matahari besar milik Fang Han. Jing Si Lian Hua, ucap naga yang memandangi teratai berwarna-warni, bola matanya hampir jatuh dari rongganya, dan berkata, ini adalah kekuatan gaib tertinggi agama Buddha di luar wilayah. Mengapa wanita ini dapat mengembangkan kekuatan supernatural tertinggi agama Buddha? Untungnya, saya tahu banyak, jika itu orang lain, kamu tidak akan pernah tahu hal semacam ini. Cepat, kamu tidak bisa membiarkan teratai dunia pemurnian mencapai batasnya, jika tidak, ia benar-benar memiliki kekuatan untuk membersihkan dunia. Raja Malam berdarah, hancurkan teratai itu. Aku akan berurusan dengan geng guntur pemurnian pasir bintang dan seni pasir kuning Wanli. Teriak naga Yan pada Raja Malam berdarah. The King of Blood Knight adalah roh sejati dari artefak Tao. Dia merupakan inkarnasi dari Fang Han, namun ia memiliki kehendak sendiri. Dia mampu berlatih sendiri, tetapi kecepatan latihannya terlalu lambat. Sebagai tiruan, Raja Malam Darah secara alami mematuhi maksud Fang Han tanpa syarat, tetapi sebagai roh instrumen, itu juga bisa membuat penilaian sendiri sebelum Fang Han memberikan instruksi. Faktanya, naga yang tidak perlu mengatakan terlalu banyak tentang ini, Raja Malam Darah tahu bahwa segera setelah teratai berwarna-warni itu muncul, itu adalah ancaman besar. Sesaat kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan energi kekerasan, energi itu berubah menjadi pedang berdarah. Cahaya yang panjangnya ratusan meter, dan menebas lotus berwarna-warni itu dengan ganas. Pada saat yang sama, tebasan itu juga meluncur ke pencuri penghancur bintang dan bulan yang menusuk.
Ngak, apakah kamu takut aku tidak bisa mengatasinya? Kamu benar-benar meremehkanku. Jika aku mendapatkan kembali kekuatanku, ini tidak akan menjadi masalah untuk mendominasi pertarungan. Ucap naga yang wajahnya berubah menjadi marah. Dia tampak diremehkan Raja Malam Berdarah, lalu segera mengaktifkan arai. Dalam gambar musim semi kuning, dua formasi besar terbang keluar dengan keras, satu keruh dan yang lainnya jernih, dengan 9 lapisan, yang tampak seperti langit dan bumi. Ini adalah Rotten Immortal Array, satu mewakili 9 langit dan yang lainnya mewakili 9 bumi. Saat ini tebasan pedang ajaib menembus, sementara arai 9 langit dan 9 bumi naga yang secara langsung diaktifkan. Bunga lotus berwarna-warni juga terguncang oleh cahaya pedang. Meskipun tidak pecah, tekanannya telah berkurang. Wanita itu terkejut dan berkata, ini sebenarnya artefak Tao. Seorang praktisi kekuatan magis kecil tingkat 5 surga dan alam manusia berani mengendalikan artefak Tao. Tidak, dia harus mati. Bunuh orang ini dan curi artefak Tao-nya. Ucap dua pencuri lainnya ketika serangan mereka bertabrakan di langit.